Nah, dan Sobat Info Sumber, sekarang Riani sudah berada di Blasta Urban Farm dan bersama Riani sudah hadir Kak Priska sebagai owner dari Blasta Urban Farm ini. Nah, langsung aja Riani tanya-tanya seputar Blasta Urban Farm ini. Kakak bisa ceritain nggak waktu kakak pertama kali membangun Blasta sebagai Urban Farm, itu tuh karena kakak melihat peluang atau karena coba-coba aja? Pertama karena backgroundnya dari pertanian. Jadi kemudian lihat, oh ini ada peluang nih. Waktu itu di Padang mungkin sudah ada tapi belum ada yang punya branding hidroponik gitu. 10 tahun lalu itu akhirnya coba deh bikin hidroponik. Waktu itu hanya dengan modal instalasi kecil di depan rumah, halaman rumah. Akhirnya kita coba terus sampai punya halaman yang full hidroponik kayak sekarang. Oke, baik. Jadi memang mulai dari rumah aja ya? Dari rumah aja. Halaman. Jadi kakak nggak benar-benar kayak merencanakan, oke, kita kontrak rumah, kontrak tempat, kita bikin hidroponik di situ? Enggak, di halaman rumah aja. Oke, baik. Tapi kalau untuk kondisi pada saat itu, udah berapa tahun Kak? 10 tahun. Udah 10 tahun ya? Berarti 10 tahun yang lalu. Pada 10 tahun yang lalu kondisinya seperti apa? Apakah kakak memulai dengan modal yang cukup besar pada saat itu? SDM-nya seperti apa? Kalau 10 tahun lalu itu benar-benar mulai dari modal yang kecil. Jadi dulu itu kita nyari kotak kayak gini tuh yang nggak dipakai orang. Oh iya. Jadi kita cari barang-barang yang nggak dipakai orang, kita susun sampai botol-botol 1 liter itu kita lubangin, kita bikin hidroponik. Semua satu halaman rumah. Karena dulu nggak punya modal yang besar gitu. Jadi dari situ barulah mulai kita kumpul-kumpulin modal lagi dari hasilnya. Mulailah nyicil-nyicil, bisa kebeli rumah sama bikin halamannya jadi hidroponik semua. Dari 10 tahun yang lalu ya Kak ya mulainya. Nah, dan Sobat Info Sumber, karena Blasta Urban Farm ini dikenal fokus ke sayuran hidroponik yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan juga lifestyle modern. Kakak bisa kasih tahu nggak ke kita di sini kakak udah punya tanaman apa aja? Kalau yang di depan kita sekarang ini masih bibit. Ini ada selada merah. Oke, selada merah. Oh, ini bisa dicabut ya Kak ya? Ini bisa lihat akarnya putih bersih gitu ya. Oke. Oh, ternyata memang tidak pakai tanah sama sekali. Tidak pakai tanah sama sekali. Jadi cuman air aja isinya. Oh, gitu. Dan pikir even dia ada airnya, ada tanah sedikit, ternyata nggak ada sama sekali. Dan Sobat Info Sumber ya memang literally air saja. Terus ada pakcoy, ada selada hijau. Terus ada romen. Kalau yang di pembibitan sekarang ini. Oh, jadi ini sayur-sayur yang let's say ini sering dipesan orang gitu ya, dikonsumsi orang. Ada pakcoy, romen, sama apa tadi? Selada merah. Betul-betul. Tapi dari semua yang kakak tanam, ada nggak satu sayuran yang boleh dibilang rewel banget? Maksudnya mungkin media tanamnya agak sulit atau dapat bibitnya sulit juga. Kalau sekarang biasanya sih bayam. Tapi kita nggak banyak nanam bayam sih karena itu dia dari fase kecilnya ini rewel, kadang udah naik tiba-tiba nanti dia mati sendiri. Jadi akhirnya kita nggak bisa nih nanam bayam nih. Jadi bayam ya kadang-kadang aja kalau kita lagi iseng dan hasilnya bagus ya udah kita tanam. Rewel juga sih bayam sayuran tradisional itu. Nggak tahu ya apa karena di hidroponik atau karena memang bibitnya agak ini. Cuman kalau kita di hidroponik keseringan masih berapa hari itu dia mati sendiri bibitnya. Oh gitu. Gitu, atau karena terlalu panas atau gimana kita juga kurang tahu, atau memang kualitas bibitnya yang kurang gitu ya. Kualitas bibitnya yang kurang. Jadi kita masih belum tahu, akhirnya karena permintaannya pun nggak terlalu banyak ya udah. Kadang-kadang aja kita nanamnya. Oke, baik. Tapi kan secara teknis dari awal tanam nih sampai panen itu gimana? Apakah kakak dapat bibitnya dari mana? Itu kita beli. Sebenarnya bibitnya sama aja kayak konvensional. Jadi tergantung kita mau pilih sayurannya apa. Gitu aja. Cuman karena kita sayurannya sayuran-sayuran yang agak jarang ditemui di konvensional, jadi memang khusus kita tempat beli bibitnya. Oke, baik. Kalau untuk masa panennya sendiri ini, Riani lihat ini sudah mulai mekar ya? Mungkin bisa kita lihat di sini ya, Sobat Info Sumber ya. Yang ini memang sudah akan panen. Kan ini kelihatan beda-beda usianya. Beda-beda usianya ya. Kalau faktor yang sudah bisa bikin panen apakah dia udah mekar atau
daunnya harus Dari sudah ukuran berapa? sama dari berat. Oh, dari ukuran sama berat. Maksimalnya? Kalau untuk selada ini biasanya memang daunnya ringan, paling 100 sampai 200 gram per batang. 200 gram per batang ya? Apakah untuk semua tanaman atau untuk selada air aja? Tergantung tanamannya. Oh, Kalau selada tergantung 100 gram itu udah lumayan berat. Oke, baik. Tapi kalau untuk pakcoy kan dia daunnya lebih batangnya lebih tebel, itu biasanya lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi lagi ya. Oke, baik. Tapi ya Kak, yang bikin penasaran dari sebanyak ini yang Kakak tanam gitu, ada selada, ada romen tadi, dan Senakevosumber, ada pakcoy juga. Ada nggak kendala Kak mungkin dalam proses penanamannya sejauh ini, apakah karena cuaca, karena Padang panas banget kan atau apa gitu? Kalau sekarang memang cuaca Padang ini memang lagi agak mengkhawatirkan ya untuk sayuran ya. Jadi betul. siang dia panas banget, nanti malam dia suhunya turun, kadang hujan sekarang kan. Jadi biasanya nih ya ini makanya kelihatannya kalau yang sebelah sini kan seladanya agak-agak tidur gitu ya, agak-agak layu, itu karena cuacanya terlalu panas. Karena cuacanya terlalu panas ya, jadi memang agak kurang cocok. Tapi memang ini masih bisa, Ini masih bisa bertahan. Ya. Nah, sekarang kita coba kulik lebih dalam Senakevosumber. Mungkin buat Senakevosumber atau teman-teman yang menonton, gimana sih Kak caranya memulai hidroponik sendiri? Kan Kakak tadi bilang karena background pertanian juga, kemudian Kakak beli sendiri, rakit sendiri. Kalau misalkan sebagai orang awam, apa yang harus kita siapkan untuk memulai hidroponik ini? Kalau yang pertama sih coba dulu dari yang sistem wick yang kecil, dicoba dulu. Kalau kita udah pede bisa nanam yang kecil itu, insya Allah nanam yang besar yang banyak itu kita pasti udah tahu caranya. Oke. Cuman banyak orang yang udah greedy pengen bikin yang langsung besar, ternyata habis itu gagal panen. Oke. Karena mulainya langsung besar. Mulainya langsung besar ya? Mulai langsung kecil Mulai dulu? dari kecil dulu. Kalau udah yakin, udah pede, karena kita kan berhubungannya sama makhluk hidup nih. Iya. Tanaman kan makhluk hidup juga, harus disayang, harus harus dipupuk segala macam. Jadi kalau kita udah bisa nanam yang kecil, kita udah pede, baru kita coba pelan-pelan bikin yang lebih besar lagi. Bikin yang lebih besar ya. Kalau boleh tahu dulu Kakak awalnya nanam apa Kak? Awalnya pakcoy. Oh, pakcoy. Kayaknya pakcoy tanaman segala ini deh, segala hidroponik pasti. Hidroponik. Oh, bukan dia pakcoy. ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan, dia belum waktu itu, masih pakcoy dulu. Pasti pakcoy pada saat itu. Kemudian Kakak waktu pertama kali panen, itu seperti apa? Apakah langsung mekar atau Waktu itu alhamdulillah langsung. Oh, langsung mekar. Cuman waktu itu kita karena masih mulai, jadi belum tahu nih mau dijual kemana, mau seperti apa. Jadi masih konsumsi pribadi sama ya udah jualnya jadi sayuran komplimen di waktu itu punya kafe. Jadi sayuran komplimen di kafe kita kasih hidroponik kayak gitu. Oke, self produce tapi juga dipakai sendiri juga gitu. Ya, betul. Produk hidroponik ini kan sering diasosiasikan sama produk yang bersih, minim pestisida, pokoknya sehat lah. Tapi ada juga orang yang bilang karena semua itu hidroponik jadi mahal banget. Stigmanya pokoknya hidroponik mahal karena perawatannya lah. Bagaimana Kakak menanggapi stigma yang seperti ini untuk mengedukasi masyarakat? Sedangkan karena dia minim pestisida, otomatis pasti akan jadi lebih sehat. Kalau misalnya mahal sebenarnya tergantung, karena let's say kita bilang kangkung. Kalau kangkung ditanam di hidroponik, biasanya kita bisa pakai kangkung itu sampai ke batang-batangnya. Batangnya itu empuk. Kalau kita beli kangkung konvensional, biasanya kan cuma daunnya kita petikin ya, batang yang besar-besar itu nggak kita makan. Kalau kita makan kangkungnya hidroponik, biasanya itu sampai batang-batangnya itu masih lembut, masih enak. Gitu. Minimal maksudnya, kalaupun dia mahal, kalau misalnya kangkung di pasar misalnya ikat besar itu berapa, tapi kangkung hidroponik kecil itu berapa, cuman semua bagiannya itu hampir bisa kita makan. Hampir bisa dimakan ya. Jadi tergantung lihat mahalnya dari sisi mana. Dan itu udah jelas kita nggak pakai pestisida, kita penanamannya jelas dan panennya sesuai waktu. Gitu. Kadang sayur-sayur yang agak pahit, yang kurang enak itu biasanya karena panennya udah lewat
waktu panen. Gitu. Makanya biasanya yang makan sayur hidroponik kok nggak pahit ya, kok enak ya, kok lebih renyah ya. Itu biasanya dipanen tepat waktu. Oke, jadi kayak gitu ya Don Senaknya Sumber ya. Ternyata Reni baru tahu juga nih. Pantesan kalau misalnya kita jajan kangkung yang murah yang di pasar gitu ya, biasanya bagian yang keras-keras batangnya kita buang gitu ya. Tapi hidroponik rata-rata bisa dipakai semua. Biasa dipakai semua ya Kak ya. Tapi gimana nih cara Kakak mengedukasi customer gitu atau masyarakat? Kalau misalkan ini nih nggak bisa dibandingin based on harga doang. Biasanya kalau ada yang baru-baru coba, kita suruh cobain dulu. Cobain dulu deh. Baru nanti komen lagi apakah memang bener mahal atau enggak. Jadi ada kualitas kan ada rasa. Biasanya setelah coba, ya mereka balik lagi. Oh iya ternyata bener beda. Aduh susah nih kalau udah hidroponik nanti makan sayur yang konvensional jadinya nggak enak. Iya. Udah kerasa yang enak ya, jadi kayak agak sulit. Nah, Kak kita balik lagi ngomongin jenis sayuran. Tadi kan Kakak di awal sempat bilang juga kalau misalnya Kakak tanam di sini itu adalah beberapa sayuran yang memang dipesan gitu. Jadi kayak langsung ke customer ya, ada pemiliknya. Ya. Apa aja sayur yang banyak dipesan Kak? Mungkin kayak ke kafe atau rumah tangga gitu. Kalau yang paling banyak sekarang romaine. Oh ini romaine lagi. Ini permintaannya bisa sekitar 5 kilo seminggu. Oh 5 kilo seminggu? Tergantung permintaannya. Itu pun baru satu tempat. Satu tempat? Kalau nanti rebutan kita panen cuma 5 kilo, ternyata yang A minta 2, yang B, nah itu agak-agak pusing. Kebanyakan memang kalau kita sekarang makanya concernnya lebih banyak nanamnya ke romaine karena permintaan paling banyak. Permintaan paling banyak. Dikirim kemana Kak? Mentawai. Oh, ke Mentawai. Jauh juga ya? Iya. Ke Mentawai. Ke Mentawai untuk sayur romaine dari Blasta Urban Farm nih dan Senaknya Sumber. Ini jarang ya kita temui di pasar konvensional ya Kak ya? Hampir nggak ada kayak. Penggunaannya untuk apa? Maksudnya konsumsi salad biasanya. Salad ya? Salad. Dimakan langsung kayak lalapan itu juga enak. Lalapan. Yang biasa makan lalapan pakai selada air aja cobain sekarang pakai romaine ya dan Senaknya Sumber ya. Apa namanya Kak? Kalau untuk tumbuhnya sendiri, Kakak menunggu berapa lama untuk panen? Kalau romaine sekitar 40 hari. Oh 1 bulan ya. Ini udah bisa dipanen apa belum? Belum. Ini masih pertengahan lah, sekitar semingguan lagi lah ini baru bisa dipanen. Kalau untuk di Padang sendiri, apakah sudah ada pasarnya Kak? Tadi kan Kakak bilang kirimnya ke Mentawai ya, cukup jauh. Di Padang ya, ada juga kok pemesanan kita yang jual salad yang di Padang, itu pesan romaine juga. Oh ke coffee shop gitu enggak ya? Oh coffee shop termasuk. Kayak kalau di kita itu Hoya. Oh Hoya. Mereka bikin salad itu romaine biasanya mereka. Pakai romaine juga ya. Ini bisa kita cobain kali ya dan Senaknya Sumber ini kayak tidak tahu kemarin waktu syuting sama sekali aja baru sekali itu cobain sayur kari dan sekarang sudah ada jenis sayur yang lain. Jadi kayak edukasi kita tentang persayuran duniawi ini sepertinya perlu diperluas lagi ya. Oke, dosen Senaknya Sumber nih kita sudah disuguhi dengan sayuran jus kale ya. Ini sehat banget nih Kak. Terima kasih sudah menyuguhi ini. Tadi Reni agak skeptis mau minumnya karena ini sayur ya. Ternyata ini enak banget loh dosen Senaknya Sumber. Tapi Reni pengen nanya nih Kak. Kan since Kakak menjual produk Kakak secara langsung kepada customer-customer yang membutuhkan untuk produksi mereka gitu kan. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa orang-orang sudah perlahan mungkin bergeser ke healthy lifestyle. Kakak as owner melihat ini seperti apa? Apakah ini memang tren saja atau memang orang-orang sudah perlahan berubah menjadi lebih sehat? Kalau as owner ya bersyukur lah ya. 10 tahun yang lalu kan kita masih di tahap mengedukasi, masih tahu kalau sayuran tanpa pestisida itu lebih baik. Lagi sebenarnya itu salah satu pestisida itu dampaknya adalah membuat wanita jadi kecowok-cowokan. Oh iya? Laki-laki jadi kecewek-cewekan. Oh my God. Itu salah satu dampak pestisida ternyata. Bisa jadi ya banyak fenomena sekarang ini ya karena yang makan sayurnya salah mungkin. Salah satunya. Fun fact, Senaknya sebenarnya ini baru tahu nih Kak ya. Iya, pernah baca di selebarannya Dinas Pangan waktu itu. Jadi ternyata itu juga salah satu faktor. Makanya sekarang makin banyak orang yang
pilih-pilih makanan yang lebih sehat, yang tanpa pestisida, itu malah bersyukur kan. Jadi orang jadi lebih tahu mana yang lebih bagus untuk masuk ke tubuhnya gitu. Oke, baik. Jadi ini jangan dijadikan lifestyle ya, kalau bisa bukan jadikan tren ya, kalau Iya, bisa dijadikan jadi lifestyle begitu ya. Dan kayak sebenarnya ini kayak fakta baru juga ternyata kalau memakan makanan yang ada pestisidanya ternyata berpengaruh banyak, iya. terhadap kita, bahkan gen gitu ya, berpengaruh juga ya Kak ya. Oke. Ini baru tahu nih. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang edukasi dan hidroponik. Kakak kan selain jual sayur nih juga memprovide orang-orang yang pengen belajar atau memprovide orang-orang yang pengen memiliki usaha yang sama. Titik apa yang bikin Kakak sadar bahwa nggak usah cuma jual sayur deh, ya udah kita bagiin aja ilmunya. Toh Kakak sendiri kan menurut Kakak ilmunya cukup mahal ya, tapi Kakak mau membagikan itu. Karena kalau dari awal kita visi misinya itu one stop hydroponic shopping. Jadi kita mau semua hal tentang hidroponik, kalau ada yang nyari tahu atau ada yang pengen tahu, ya ke kita aja. Mau nyari bahannya pun, mau nanam hidroponik di rumah, beli bahannya, beli peralatannya, perlengkapannya, kita ada semua. Jadi nggak perlu nyari jauh-jauh, di kita ada, di Blasta ada. Terus kita maunya memang, kalau bagi kita, semakin kita membagi ilmu, semakin luas lah pengetahuan kita juga. Jadi pengennya ya semakin banyak orang tahu, ya malah semakin enak kan. Jadi kita nggak sendirian ngasih tahu, oh hidroponik itu bagus, oh sayuran tanpa pestisida itu bagus. Jadi banyak juga yang akan bantu kita menggaungkan sayuran sehat ini bukan cuma jadi lifestyle, tapi nanti bukan cuma jadi trendsetter, tapi jadi lifestyle juga, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan semakin banyak orang kesini, berarti semakin banyak orang yang sadar bahwa memang sayuran tanpa pestisida, sayuran yang bersih, hidroponik itu lebih sehat dan enak untuk dikonsumsi. Betul. Tapi kayak dari keseluruhan ini sudah 10 tahun juga berjalan gitu ya, ada nggak kesalahan yang paling sering dilakukan orang newbie saat menanam hidroponik? Kalau kita lihatnya, pertama kita juga pernah melakukan kesalahan itu, kita nanam tanpa tahu pasar. Jadi kita sempat nanam satu sayuran samhong gitu ya, sawi-sawian. Kita langsung nanam banyak dan itu satu jenis. Setelah panen kita bingung, nggak ada yang nggak ada permintaan. Ini mau gimana ceritanya? Itulah asal muasalnya kita bikin kimchi. Waktu itu nyari kan apa ya produk yang bisa kita bikin untuk nyelamatin sayurnya jangan sampai kebuang. Oh bisa nih dibikin kimchi. Waktu itu akhirnya kita bikin kimchi, kita bikin pack, dan alhamdulillahnya harga jualnya jadi naik 3 kali lipat. Karena dibikin kimchi tadi. Harusnya kalau jual sayur udah bingung nggak tahu mau jual kemana. Ternyata banyak hidroponik lain juga nanam yang sama. Akhirnya pasar kan penuh sayurnya dengan sayur yang sama, permintaan nggak ada. Nggak mungkin dibuang, jadi kita cari cara. Dari sana kita mulai coba cari-cari olahan-olahan lain di situ. Jadi pelajarannya itu sih, kalau kita belum punya pasar yang pasti, minimal kita nanam sayur yang kita udah tahu permintaannya banyak. Walaupun orang banyak nanam, tapi permintaannya udah pasti banyak. Gitu. Jadi kesalahan yang paling besar waktu itu kita lakuin itu. Menanam yang tidak dicari pasar ya. Tapi sekarang masih nggak dicari pasar sayur yang Kakak bilang tadi. Ada yang nyari, cuman nggak terlalu banyak. Sampai akhirnya Kak produksi jadi kimchi aja. Kayak enak juga tuh kalau udah jadi kimchi ya. Kak, realitanya nih sebagai UMKM hidroponik yang tidak banyak, maksudnya banyak tapi nggak sebanyak itu di pasaran gitu kan. Tantangan paling nyata sebagai UMKM hidroponik khususnya di Kota Padang bagi Kakak itu apa? Kalau kita, tantangan paling nyatanya sih sebenarnya di ini ya, memastikan produksi sayurnya itu cukup. Karena kita kan ya, karena lahannya cuma segini, walaupun kita masih bisa nambah, makanya di luar halaman rumah pun tetap kita tanamin juga, kita manfaatin seluruh inci halaman rumah gitu ya, biar bisa jadi hidroponik. Bukan di atas atap ya, sampai di atas garasi pun ada. Itu karena kita manfaatin semua, di mana ada tempat, ada cahaya matahari, kita nanam. Karena kita pengennya kita udah punya pasar, kita pengennya jangan sampai kita nggak bisa memenuhi pasar yang udah kita bentuk ini. Itu makanya tantangannya yaitu kita harus bisa provide produksi sayurnya tuh cukup.
Oke. gitu. Jadi harus memastikan juga ya. Tapi dari segalanya, mungkin dari faktor SDM, modal, atau pasar, faktor mana yang paling besar menurut Kakak menjadi penghambat dalam menjalani bisnis ini? Kalau sekarang SDM juga lumayan nantang ya. Kenapa gitu Kak? Susah gampang Oke. nyari yang cocok karena kalau hidroponik kan kelihatannya memang nggak nyangkul segala macam. Tapi tadi kita udah muter-muterin, ini kan lumayan kerasa ya panasnya segala macam. Itu juga lumayan susah lah untuk cari orang yang emang cinta sama tanaman karena tanaman itu kan tetap perlu disayang, Dirawat banget ya. Contohnya tadi kalau cerita kata Kak Friska, kalau misalkan nggak ditanam bener-bener layu mati. Ya itu. Oh jadi Itu SDM ya Kak ya. juga lumayan jadi tantangan. Cuaca nggak berpengaruh banget. Cuaca lumayan. Cuman kalau cuaca kita masih bisa kita perbaiki lah. Misalnya airnya terlalu panas masih bisa kita tambahin es atau apa masih bisa kita olah lah. Oke. Tapi kalau SDM kan ya agak itu sulit ya, apalagi misalkan mencari orang yang benar-benar tertarik dengan tanaman tidak semudah itu. Ya gitu. Terakhir Kak Friska, as UMKM owner sebagai owner, as UMKM owner, as a Blasta Urban Farm owner, apa pesan paling realistis yang bisa Kakak kasih kepada orang-orang yang mungkin ingin memulai bisnis yang sama dengan Kakak? Pada dasarnya sebagai alumni pertanian, kita tuh punya moto no farm no food no life. Oke. Jadi apapun yang berhubungan dengan makanan harusnya pasti ada pasarnya selalu. Selagi masih ada manusia, manusia masih makan, otomatis pasti selalu ada. Jadi usaha di bidang pertanian apapun, mau hidroponik atau mau yang lain itu pasti ada. Cuman pinternya kita nyari celahnya di mana kita bisa masuk. Terus memang cari yang benar-benar kita kuasai. Kalau misalnya kita mau nanamnya sayur ya udah nanam sayur. Iya, nanam sayur terus kita cari tahu dulu. Sayur apa sih yang paling banyak dicari? Sayur apa sih yang nggak banyak orang nanam tapi banyak dicari. Gitu. Jangan cuma sekedar ride the wave aja. Ngeliat orang nanam pakcoy, kita nanam pakcoy juga. Ternyata nyampe pasar banyak banget pakcoynya. Ternyata permintaannya nggak banyak. Gitu. Jadi itu yang perlu kalau hidroponik itu yang perlu terus jangan lupa hidroponik ini kan identik sama non pestisida. Jangan sampai dicemari lah. Karena bisa jadi ada juga yang nakal. Iya, bilangnya hidroponik walaupun mereka nggak bilang dia non pestisida, tapi karena orang udah identiknya dengan non pestisida, takutnya itu yang jadi kita capek-capek jadi bumerang sendiri ya untuk owner hidroponik yang lain. Ya, itu sih paling baik. Terima kasih Kak Friska sudah mengajak kita melihat-lihat sayuran di Blasta Urban Farm pada siang hari ini. Terima kasih juga nih kita sudah dibikinkan jus sayur kali di Sana Kepo Sumbar. Ini segar banget. Untuk di Sana Kepo Sumbar yang pengen mampir langsung ke Blasta Urban Farm bisa langsung mampir di Jalan Bunda. Iya, Jalan Bunda nomor 6. Jalan Bunda nomor 6 Ulak Karang Padang gitu ya. Terima kasih atas sambutannya Kak Friska. Sampai jumpa di episode Batanang yang lainnya. Riani pamit, Kak Friska juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.